Pagi itu, dia datang bersama pengacaranya untuk menghapus saya dari hidupnya. Tapi 3 menit kemudian, seluruh jalan terhenti. Toyota Fortuner hitam menghalangi pintu masuk pengadilan Jakarta Selatan. Di dalam salah satunya, saya menunggu momen yang tepat untuk keluar. Karena hari ini, bukan saya yang akan kalah. Hujan tropis turun tanpa peringatan di Jakarta, mengubah jalan menjadi sungai. Arif Pratama baru saja meninggalkan presentasi startup yang mengecewakan di Kemang. Berlindung di bawah atap warung yang berkarat, memeluk laptopnya erat-erat, kemejanya yang basah menempel di kulitnya. Hujan Jakarta selalu tiba-tiba, kata suara lembut di sampingnya. Dia menoleh dan melihat seorang wanita muda yang sama basahnya mengenakan kebaya modern kuning sederhana yang memeluk tubuhnya yang sederhana. Rambutnya yang alami diratakan oleh kelembapan, membingkai wajah dengan fitur Jawa yang halus. Di kakinya, sandal jepit yang usang. "Nama saya Sari," katanya dengan senyuman hangat. "Arif," jawabnya, merasakan hujan ini menyatukan mereka karena suatu alasan. Berlindung di bawah atap darurat itu, mereka berbicara selama setengah jam. Sari menjelaskan bahwa dia mencari pekerjaan di bidang teknologi. "Saya kerja di bidang teknologi," kata Arif terkejut. Dia menceritakan mimpinya, membuat aplikasi untuk membantu pedagang kecil mengelola stok mereka. "Hal-hal terbaik tidak selalu berkilau," kata Sari dengan tulus. Matanya mencerminkan kebijaksanaan yang tidak biasa. "Tinggal di mana?" tanya Arif. "Tidak jauh, sewa kos-kosan kecil di Tebet," jawabnya samar-samar. Dia tinggal di apartemen berbagi di Cawang, tidur di tempat yang terjangkau di ibu kota. Ketika hujan mereda, Sari melepas sandalnya, membiarkan kakinya menyentuh beton yang basah. "Mungkin gila, tapi ini momen terbaik hari saya," gumamnya. Yang tidak diketahui Arif, Sari sebenarnya adalah Sari Wijaya, putri tunggal Jenderal TNI Purnama Bambang Wijaya, pemilik grup Wijaya Industries. Di kos sederhana di Tebet, Mbak Ningsih, pembantunya yang setia, menggerutu sambil membawa 2 tas perjalanan. "Nona, saya tidak mengerti kenapa Anda melakukan ini. Anda punya villa di Menteng, dan Anda memilih tinggal di sini." Sari tersenyum sambil mengelus kaca berdebu kamar kecilnya. "Karena saya ingin dicintai apa adanya, Maningsih, bukan karena siapa bapak saya." Ningsih melipat tangan. "Anda putri Jenderal Wijaya. Orang-orang membangun pagar untuk mencegah orang seperti Anda masuk. Dan Anda memutuskan untuk hidup seperti mahasiswa biasa." Minggu-minggu berikutnya, Sari beradaptasi dengan kehidupan barunya. Dia berbelanja di pasar minggu, naik Transjakarta, menunggu dalam kemacetan seperti orang lain. Lingkungan dengan cepat mengadopsinya. Kehangatan manusiawinya selalu mengenakan kebaya sederhana dan rok batik memikat penduduk. Dia menghindari kontak dengan keluarganya, menjaga identitas rahasianya. Arif kini sering menelponnya. Mereka bertemu setelah kerja, makan sate ayam bersama di lesehan, atau berjalan di sepanjang Kali Ciliwung sambil berdiskusi. Suatu malam, saat pulang, dia berdiri di depan cermin retak di kamarnya. Dia masih mengenakan kebaya kuning. "Inilah siapa saya yang sebenarnya. Dan jika dia mencintai saya seperti ini, mungkin saya telah menemukan apa yang saya cari." Diam-diam, Sari membantu Arif. Ketika dia terlambat bayar kos berbulan-bulan, transfer anonim menyelamatkan situasinya. "Tuhan mengutus malaikat untuk saya," katanya, tanpa tahu dari mana asalnya uang itu. Ketika laptopnya mati, komuter canggih dikirim dengan catatan, "Dari seseorang yang percaya pada mimpimu." Sari juga menghubungkan Arif dengan Pak Hendro, investor diam-diam teknologi Indonesia. Beberapa bulan kemudian, di Taman Mini, Arif berlutut dan mengeluarkan cincin perak kecil. "Sari, saya tidak punya banyak harta. Saya belum tahu bagaimana saya akan membangun semua yang saya impikan. Tapi saya tahu, saya ingin melakukannya bersamamu. Mau menikah dengan saya?"
Mata Sari berkaca-kaca. Ya Arif, 1000 kali ya. Pernikahan berlangsung dalam ketenangan KUA kecil di Jakarta Selatan. Hanya beberapa teman dekat Arif yang hadir, serta Ningsih yang menggenggam tasnya seolah siap memukul seseorang. Ruangan itu tua, dengan kursi plastik yang berderit. Sari mengenakan kebaya lavender yang dijahitnya sendiri. Ketika Arif berkata, "Saya bersedia," suaranya sedikit bergetar. Beberapa kilometer jauhnya, duduk di Toyota Land Cruiser berkaca gelap, seorang pria mengamati melalui teropong. Jenderal Bambang Wijaya, mengenakan kemeja santai dan topi, tetap tenang. "Pak Jenderal, Anda tidak seharusnya berada di sini. Pernikahan ini tidak layak untuknya," gumam Antoni, ajudan. Jenderal mengangkat tangan. "Dia sudah memilih. Mari kita lihat kemana ini membawanya." Rumah pertama mereka berada di Kompleks Ramai Cibubur, apartemen tua dengan dinding bernoda kelembapan tropis dan tetangga yang lebih ribut dari sinetron televisi. Sari cepat beradaptasi. Setiap pagi, dia memasak nasi gudeg, mencuci pakaian Arif dengan hati-hati. Bahkan ketika air pam tidak mengalir, dia tertawa. Ini cinta, bukan hukuman. Sementara itu, Arif mengembangkan aplikasinya Stockmart untuk pedagang tradisional. Diam-diam, Sari menghubungi Bu Sandra, kenalan lama keluarga, investor di bidang teknologi. "Ini pemuda berbakat, Bu. Dia hanya butuh masuk ke lingkaran yang tepat." Sandra menatapnya penasaran. "Dan dia siapa untukmu?" "Suami saya," jawab Sari tenang. "Dia tahu siapa dirimu yang sebenarnya." Sari tersenyum enigmatik. "Belum. Saya ingin dia mencapai cahaya sebelum mengetahui matahari sudah di sampingnya sejak awal." Beberapa minggu kemudian, Sandra merekomendasikan Arif secara anonim ke inkubator teknologi terkemuka di Sudirman. "Kak Anu tidak akan percaya ini. Saya diterima di Tech Hub Jakarta. Seseorang merekomendasikan saya," teriak Arif saat pulang. Sari memeluknya. "Saya sudah bilang, waktumu akan tiba." Mereka menari tanpa alas kaki di ruang tamu kecil mereka. Dia, wajah menempel di dadanya, berpikir, "Kamu tidak tahu seberapa besar kamu dicintai." Suasana di Tech Hub menghembuskan ambisi. Dinding kaca, server yang mendengung, MacBook Pro terbaru. Arif masuk ke dunia ini seperti anak-anak di toko permen. Tapi ada yang berubah secara bertahap. Ciuman pagi menjadi lebih pendek. Pesan menjadi lebih jarang. Dia pulang dengan cerita ruangan mewah, tepuk tangan, dan Sari merasakan sebagian dirinya tertinggal di tempat lain. Lingkaran Arif berubah secara bertahap. Di antara kenalan baru, satu sosok menonjol. Vanessa Hartono, putri Taipan, selalu tampak sempurna, yang sangat memahami kode dunia teknologi dan investornya. Dia benar-benar mengerti digital marketing. "Kamu akan suka dia brilian," kata Arif suatu malam, nada mengagumi. Sari tidak menunjukkan apa-apa, tapi hatinya terlipat. Tanda-tandanya menjadi jelas. Arif pulang dengan parfum yang bukan miliknya. Penjelasannya terdengar seperti hafalan. Gelang emas yang muncul pagi itu di pinggir wastafel bukan miliknya. "Ah, itu punya Vanessa. Dia lupa kemarin waktu meeting," jelasnya sambil mengangkat bahu. Keesokan hari, Sari mengembalikan gelang itu ke kantor Arif dan bertemu Vanessa untuk pertama kali. Mata mereka bertemu, senyum yang terlalu percaya diri, hampir triumf. Suatu sore, Ningsih menelpon dengan suara cemas. "Saya dengar 2 wanita di salon. Mereka bilang melihat suamimu di sebuah restoran di SCBD dengan seorang wanita berpakaian merah. Mereka menggambarkannya seperti Vanessa." Sari terdiam di telepon. Malam itu, dia menyiapkan makan malam, menyalakan lilin. Arif pulang terlambat. Meeting yang berkepanjangan. Tahu sendiri kan, Vanessa bisa bicara berjam-jam. Sari tidak diundang ke gala investor di Ritz-Carlton, tapi dia memutuskan untuk pergi. Mengenakan gaun hitam elegan panjang yang tidak dia kenakan selama berbulan-bulan, dia memasuki pintu emas. Di tengah, Arif tertawa dengan pria berjas dan wanita berpakaian gemerlap.
Melihatnya, "Sari, kamu datang. Saya pikir ini bukan jenis acara untukmu." "Saya pikir saya harus ada di sini," jawabnya dengan senyum tipis. Itu adalah serangkaian jabat tangan yang lemah dan senyum kaku. Seorang wanita bahkan bertanya, apakah dia bagian dari layanan catering? Lalu Vanessa masuk, gaun merah satin, riasan sempurna. "Arif!" teriaknya sebelum memeluknya lama. Sari mengamati dari bar, gelasnya utuh. Dia mendengar dua tamu berbisik. "Saya pikir itu istri Arif." "Tidak, itu asistennya, tapi dia bertingkah seperti lebih dari itu." Malam itu, merapikan buku, Sari mendengar percakapan dari kamar. Suara Arif. "Aku bilang sama kamu, Vanessa, dia tidak berkembang bersamaku. Ya, dia baik-baik saja, tapi dia tidak sesuai dengan image yang aku inginkan." Tawa halus Vanessa. "Jadi, apa yang akan kamu lakukan?" Jawaban Arif jatuh dingin. "Aku sedang menyiapkan dokumen perceraian. Aku ingin ini bersih dan diskret. Dia bukan tipe yang membuat skandal." Sendirian dalam kegelapan, Sari bergumam, "Jadi, ini selalu tentang meninggalkanku." Malam itu, dia menelpon nomor yang familiar. Pak Henry, pengacara lama keluarga Wijaya. "Henry, saya butuh kamu menyelidiki sesuatu untukku, secara diam-diam." Dalam beberapa hari, bukti-bukti tiba. Sertifikat properti yang dialihkan, saham perusahaan dijual, kontrak dengan tanda tangannya yang palsu. Arif melikuidasi harta bersama mereka secara metodis. Di ruang kerja berlapis kayu kompleks keluarga di Menteng, Sari bertemu Henry, Bu Sandra, dan ahli strategi senior jaringan bisnis Wijaya. Semua sudah siap untuk hari Kamis pagi. Secara hukum, semuanya sudah di tempat. Semua transfer aset kembali kepadamu. Ini terkunci rapat, kata Sandra sambil meletakkan berkas di meja. Jenderal Wijaya masuk dengan seragam sempurna. "Sekali ini dimulai, kamu tidak bisa menjadi tak terlihat lagi, Sari." Sari menatap mata ayahnya yang bertekad. "Ini bukan tentang balas dendam, Pak. Ini tentang mengingatkannya siapa aku sebelum aku memilih menjadi istrinya." Sang jenderal meletakkan tangan kuat di bahunya. "Kalau begitu, biarkan dia ingat bersamamu." Sari mengambil teleponnya dan menelpon kepala keamanan. 6 Toyota Fortuner, formasi lengkap, koordinasi dengan tim hukum. Saya kirim alamatnya. "Baik, Nona." Pagi saat janji temu di pengadilan Jakarta Selatan, udara ibu kota bergetar dengan aktivitas. Di depan pengadilan tinggi, beberapa jurnalis menunggu, berharap melihat bintang teknologi yang sedang naik daun, yang perceraiannya membuat bisik-bisik. Pukul 9.30, Arif tiba dengan jas biru navy, kacamata hitam, senyum percaya diri. "Ini akan selesai dalam 30 menit, tegas pengacaranya. "Sari tidak akan melawan apapun. Memang bukan gayanya," jawab Arif dengan senyum sinis. Lalu keheningan turun di Jalan Kasablanka. 6 Toyota Fortuner hitam muncul, bergerak dalam formasi rapat, sinkronisasi sempurna. Lalu lintas berhenti, pejalan kaki terpaku, telepon terangkat untuk merekam. Dari pintu keluar pertama, para pengawal berjas gelap. Lalu Sari, setelan navy yang pas sempurna, tumit berdetak di aspal. Setiap langkah bergema seperti deklarasi. Penjaga pengadilan secara naluriah menegakkan badan. Arif menoleh, merasakan napasnya terhenti. Sari, gumamnya seolah tidak mengenalinya. Tanpa melirik padanya, dia lewat dan masuk ke ruang sidang. Hakim yang sudah duduk berdiri saat kedatangannya. "Bu Sari, ini suatu kehormatan." Arif mengerutkan kening, mengulangi dengan suara pelan. "Bu Sari?" Pak Henry, pengacara Sari, maju dan melepakkan berkas tebal. "Yang mulia, kami meminta pembatalan segera transfer aset yang dilakukan Tuan Arif tanpa persetujuan istri sah dan pemegang saham mayoritas, Bu Sari Wijaya." Getaran melewati ruangan. Arif membungkuk ke pengacaranya. Apa yang dia bicarakan? "Kita adalah masalah besar," bisit pengacara. Hakim menelusuri dokumen.
bukti-bukti ini valid. Tuan Arif, apakah Anda tahu bahwa istri Anda memiliki bagian mayoritas perusahaan Anda? Tidak, dia tidak pernah. Anda tidak pernah bertanya? Potong hakim. Sari tetap tidak bergerak. Tidak ada emosi yang terlihat. Pak Henry melanjutkan, "Yang mulia, ini email, rekening bank, dan memo investor yang membuktikan Bu Sari mendanai Stockmart sejak awal melalui saluran anonim tanpa pernah meminta pengakuan atau bagian resmi hingga hari ini." Hakim membolak-balik, mengerutkan kening. Dan surat notaris ini? Pernyataan yang ditandatangani Bu Sandra, investor, dan saksi langsung. Dia mengkonfirmasi bahwa Sariwijaya telah menyuntikkan miliaran rupiah ke perusahaan karena cinta, tanpa mencari keuntungan finansial. Gumaman terkejut melewati ruangan. Hakim menatap Arif. Anda meminta cerai karena ketidakcocokan dan tidak adanya kontribusi dari istri. Saya ingatkan bahwa menyatakan alasan palsu dapat mengakibatkan sanksi berat. Arif membuka mulut, tidak ada suara yang keluar. Sari berdiri, suaranya jelas dan tajam. Saya tidak pernah mencari tepuk tangan. Saya tidak pernah ingin kemuliaan. Yang saya inginkan hanyalah kejujuran. Dia berhenti sejenak, kata-katanya bergema dalam keheningan total. Saya tidak pernah berada di bawah kamu, Arif. Kamu berada di bawah keangkuhanmu sendiri. Getaran mengguncang ruangan. Arif menundukkan mata. Kamu menikahi cermin dan menyalahkannya karena menunjukkan kebenaranmu. Dia kembali duduk dengan keanggunan dingin. Hakim mengangkat palunya. Sidang ditunda. Kami akan melanjutkan minggu depan untuk pembagian harta dan penyelesaian akhir. Keesokan hari, headline besar mengambil alih kasus ini. Detik.com, Kompas, Tempo, hanya punya satu nama. Sariwijaya, wanita di balik kerajaan. Suami yang tidak tahu dia menikahi pewaris. Gambar kedatangannya di pengadilan, diapit para pengawal, menjadi viral. Setiap bidikan Stella Nevinya, tatapan bertekadnya beredar dengan jutaan share. Sementara itu di kantor Stockmart, kepanikan terjadi. Para investor menelpon terus-menerus. Artikel investigasi mengungkapkan bahwa tanpa kontribusi awal Sari, Arif tidak akan pernah meluncurkan platformnya. Lebih buruk lagi, ditemukan jejak pengeluaran boros dengan wanita misterius berparfum vanila yang disebutkannya. Arif mencoba bereaksi, memposting video permintaan maaf. "Saya tidak memahami situasinya. Ini menyakitkan secara pribadi." Tapi komentarnya kejam. Saham Stockmart turun 42% dalam 3 hari, dan wanita berparfum vanila itu menghilang. Pagi putusan akhir, Pengadilan Jakarta Selatan hitam dengan orang. Pukul 8.57, 6 Fortuner parkir dengan formasi sempurna. Sari keluar, mengenakan setelan gading yang sempurna. Langkahnya lambat dan seremonial. Hakim masuk. Setelah pemeriksaan bukti dan dokumen resmi, pengadilan menetapkan bahwa Bu Sariwijaya diakui sebagai pemegang saham mayoritas Stockmart. Semua transfer aset tanpa persetujuannya dibatalkan. Separuh harta yang diperoleh selama pernikahan serta saham tambahan perusahaan kembali kepadanya. Tuan Arif dihukum membayar ganti rugi atas kerugian moral dan pencemaran nama baik. Hakim menambahkan, "Bu Sari, apakah Anda ingin menambahkan sesuatu?" Sari berdiri, matanya akhirnya menatap Arif. "Arif, kamu pikir menghilangkan namaku dan tempatku akan menghapusku. Tapi lihatlah sekelilingmu, aku ada lebih dari sebelumnya. Yang kamu kehilangan hari ini bukan uang. Ini hak untuk mengatakan kamu membangun semua ini sendirian." Minggu-minggu berikutnya, Sari menyendiri di villa keluarga di puncak, di mana suara hujan tropis menggantikan suara kamera. Setiap pagi, dia berjalan di taman, menghirup udara segar pegunungan. Ningsih bergabung dengannya. "Nona sekarang terlihat lebih tajam." "Kamu pergi sebelum badai," jawab Sari.
Di rumahnya di Bekasi, Arif mendapati apartemen lebih kosong dari yang dibayangkan. Seorang tetangga menatapnya dengan jijik yang nyaris tidak tersembunyi. Wanita yang masuk dengan sandal jepit telah pergi dengan iring-iringan. Duduk di teras ayahnya di Menteng, menghadap gedung pencakar langit Jakarta, Sari merenung. Aku pikir aku memilih kerendahan hati, tapi aku justru menyembunyikan diri. Jenderal Wijaya meletakkan tangan di bahunya. Ada perbedaan antara rendah hati dan dibungkam. Arif di apartemennya di Bekasi membaca artikel kejam. Sari Wijaya, istri miliarder yang diabaikan. Dia mengetik pesan, "Aku melakukan kesalahan, tapi tidak mengirimnya." Di cermin, pria yang hancur menatapnya. Kamu kehilangan segalanya, terutama dia. Kisah ini yang masih diceritakan media Indonesia mengajarkan kita bahwa cinta sejati tidak meminta penghapusan diri. Di jalanan Jakarta, ketika membicarakan kesuksesan dan pengkhianatan, orang masih menyebut kisah Sari dan Arif. Ini mengingatkan kita ada perbedaan antara kerendahan hati dan ketidaktampakan, antara mendukung seseorang dan kehilangan diri sendiri. Cinta sejati tidak meminta kita menghilang untuk orang lain bersinar.